menjadi kata kunci pemerintah untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat, karena pemerintah negara berkembang, pemerintah menjadi daya dorong utama, atau sektor ekonomi rakyat prosentasenya masih kecil, sehingga diperlukan peran pemerintah lebih besar dalam pembiayaan pembangunan. Namun, apakah pembangunan akan selalu meningkatkan harkat martabat manusia dan daya beli masyarakat? Pengalaman selama ini belum tentu. Kadangkala pembangunan telah menggusur masyarakat sekitarnya. Maka pembangunan bukan hanya di atas kertas. Ini perlu ada orientasi, ada pemihakan ke arah mana pembangunan akan dijalankan. Nah, ini ada ideologinya. Ideologi pembangunan itu bagaimana? Itu. Ini secara makro seperti tersebut di atas. Nah, di dalam video ini nanti di samping bicara-bicara tentang RPJMD, kita menghadirkan Ketua DPD Nasdem Cahyo Kumolo, Ketua DPD Nasdem Cahyo Sasongko SE. Bagaimana pendapat beliau tentang RPJMD yang sedang direncanakan? Kemudian apa yang akan menjadi masalah Pemda Cilacap terhambat dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Cilacap? Apakah karena kewenangan pusat banyak berpengaruh di daerah, seperti aset-aset daerah ini masih dimiliki pusat, sehingga ketika lahan mau dikembangkan ini mentok terhambat, tidak bisa. Gitu. Nah, apa perlu lebih lanjut, ada kebijakan misalkan instansi pajak untuk investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Cilacap. Apa persyaratannya? Apakah mendahulukan tenaga kerja lebih diutamakan yang kita tahu atau bagaimana? Nanti kita simak saja panjang sekali tahun 2025 sampai bincangan di dalam padahal secara realistisnya masyarakat sekarang ini, menurut Pak Cahyo gimana ini dengan RPJMD ini? Ini saya luruskan, bukan RPJMD. Itu adalah RPJPD. RJPPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ya. Dasarnya adalah dari pusat. Ya, karena ada program pemerintah yang fokus. Jangka panjangnya 20 tahun. Ya. Padahal bupati jabatannya 5 tahun. 5 tahun. Berarti harus membutuhkan 4 kali bupati kan, gitu. Nah, setelah pembangunan ini kan harus terencana. Terencana itu setiap perencanaan itu jangkanya panjang, 20 tahun. Bukan berarti kok panjang sekali sampai 20 tahun. Nah, kita kan harus tahu bahwa zaman sekarang seperti apa, rencana ke depan itu seperti apa. Makanya tadi dijelaskan sama Bupati, dijelaskan bahwa ada kriteria percepatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada tingkatan ekonomi yang membaik, pasti akan menambah pembangunan. Sampai terakhir kalau salah, saya kutip itu penjelasan Bupati itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, setelah itu RPJMD jangka panjang yang per 20 tahun, setiap daerah itu punya rencana pembangunan jangka menengah daerah.
per 5 tahun. Dituangkan dalam visi misi bupati. Ya nanti ya pemilunya kan 2024 bulan November. Kita harus sorotin itu karena visi misi bupati ini penting. Dasarnya adalah untuk pembangunan jangka menengah. Itu Mas Heru, tak lurusin ini ya Pak. Biar jenengan beda pemahaman. Gitu. Betul. Terus apa yang ditanyakan? Jadi nanti itu akan di breakdown dengan rencana pembangunan daerah. Ya per 5 tahun. Iya betul. Jadi pemerintahan ini kan dari dulu sudah ada Pak. Ya. Tapi pada tahun ini kenapa persoalan infrastruktur kesehatan juga semakin menurun Pak? Itu. Maksudnya ini ngomong Cilacap atau seluruh? Cilacap. Oh Cilacap. Ya begini. Pasti setiap kepala daerah punya visi misi sendiri-sendiri. Iya. Ada sektor mana yang menjadi prioritas. Iya. Ada daerah yang memang infrastrukturnya itu sudah kondisinya bagus. Ya, jadi percepatannya mungkin di sektor perekonomian, kesehatan atau mungkin pendidikan gitu. Tetapi bagi saya di Cilacap ini masih banyak penanganan. Ingat bahwa Cilacap adalah kabupaten paling terbesar di Jawa Tengah. Terluas di Jawa Tengah. Iya. Ya, jadi ada 24 kecamatan dan 2 juta jiwa. Gitu. Kita harus tahu itu dasarnya. Jadi tidak bisa seorang bupati itu mensukseskan pembangunan sendiri. Pasti ada peran serta dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu termasuk DPR. Makanya setelah nanti muncul RPJMD, pembangunan jangka menengah daerah, muncul lagi per tahunan namanya rencana kegiatan penanganan daerah setiap tahun. Dengan anggaran APBD 3,5 triliun, Pak. Menurut Pak Cahyo bisa nggak menyelesaikan menangani persoalan Kabupaten Cilacap yang terluas ini? Ya, jadi seberapa pun kan tergantung pada rencana pendapatan belanja daerah. 3,5 triliun bukan uang kecil, bukan uang besar. Tetapi kalau diseimbangkan dengan jumlah penduduk yang ada di Cilacap pasti kurang. Kemudian pemerhatian infrastruktur, pendidikan dan yang lainnya, pertanian itu masih kurang. Cilacap ini masih ketergantungan dengan transfer pusat. Iya, PAD kita cuma 750 ya. Sebenarnya wartawan harus tahu. 750 M. Jadi gitu. jangan nyalain pemerintah. Terus pendapatan dari sektor pajak yang dari masyarakat itu 750 ya kurang lebih. Iya gitu. Ini kan dana yang menurut saya kurang kecil sekali. Belanja langsung, bayar pegawai. Sedangkan ada belanja pegawai 30% 1 triliunan itu. Betul. Masih 2 triliun dicaki berapa SKPD, berapa dinas. Kalau postur anggaran kita ya kelayakan di Cilacap itu ya seberapa pun pasti kurang lah. Ya, karena kami berharap sih bisa digenjot ya. Tapi dasarnya adalah dari pendapatan asli daerah dulu. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, pajak, kemudian dari pajak-pajak lain yang membantu, kemudian diperhitungkan nanti ada dana transfer dari pusat, baik pemerintah pusat maupun provinsi. 3,5 triliun itu ya besar, harus bisa dikelola. Iya, walaupun usulan dari masyarakat saja sampai 5 triliun ya Pak. Usulan ini loh, usulan pembangunan aja 5 triliun itu. Betul. Nah, dari situasi terbatasnya anggaran APBD Pak, dengan cakupan wilayah begini ada isu terpanas sebetulnya Pak. Apa tuh? Untuk mampu menyelesaikan ini mengenai pemekaran itu. Pemekaran wilayah. Iya. Itu otoritasnya tetap di pusat, tapi usulan dari provinsi. Ya. Jadi banyak ya daerah-daerah kabupaten lain yang sudah mekar. Sebagai contoh, ini yang mau proyeksinya di Banyumas ya Mas. Iya. Banyumas nanti akan dimekarkan jadi Banyumas timur, barat sama Purwokerto gitu. Iya. Termasuk Cilacap. Cilacap juga di. Tapi ada ketentuan, tidak hanya pinginnya mekar gitu. Iya. Artinya berdiri sendiri tidak. Kan harus ketentuan sesuai hukum. Harus
sudah berapa jumlah penduduknya, wilayahnya, terus kemudian ada nggak potensi-potensi apa namanya itu sumber daya alam yang bisa untuk menopang. Kalau hanya untuk mekar-mekar saja bisa aja. Di Badan Perencanaan Bappenas sana di RJPMN itu muncul loh Pak, pemekaran Cilacap itu. Pasti isu ini kan bukan saat ini, sudah lama. Iya. Sebelum saya jadi DPR sudah isunya muncul, katanya ada Cilacap, pemekaran Cilacap Barat. Bisa terjadi Cilacap nanti 3 juga, Cilacap Barat, Cilacap Timur, Cilacap Kota. Iya. Gitu. Bisa jadi. Ya kita serahkan kepada otoritas ya. Otoritas itu dalam hal ini ya pemerintah pusat atau presiden. Iya. Gitu. Jadi bukan kewenangan daerah. Kalau kewenangan daerah kita nggak bisa apa-apa lah. Terus apa yang keputusannya terbaik? Ya pemerintah lebih tahu. Pasti saat ini belum saatnya untuk pemekaran, bisa jadi kan ada banyak perhitungan itu Mas ini. Ada lagi pilkada sebentar lagi ya. Jadi Cilacap kemungkinan ada 3 poros. PDIP dengan 10 kursi pasti bisa mengusung sendiri. Nah saat ini kan yang sudah kelihatan menyampaikan itu Pak Taufik Nur Hidayat, Ketua DPC PDIP, bisa terjadi. Kemudian yang sudah berjalan lagi PJ Bupati Pak Awaludin. Kemudian ada lagi Samsul. Nah semua tahapannya saat ini adalah masih tahapan pertimbangan koalisi partai, mencari koalisi. Kalau PDIP udah melenggang 10 kursi, mau nyalon sendiri bisa, mau koalisi boleh. Nah yang lain, partai yang lain kan masih butuh bergabung. Nah ada mungkin isu di luar yang sudah deklarasi, yaitu deklarasi. Tetapi kita harus menghormati keputusan dari DPP. Yang utama adalah rekomendasi DPP itu yang menjadi pedoman. Pokok soalnya di situ. Ya. Ini kalau mungkin banyak orang tahu siapa calonnya, insya Allah ya kita doain aja yang terbaik buat Cilacap. Siapapun bupatinya ya yang terbaik. Saya. Ini pertanyaannya mulai giring-giring ya. Pak saya mau kemana arahnya gitu. Nasdem secara aturannya, jadi tahapan Nasdem itu kan sudah kita mengadakan pembukaan Des Pilkada. Ya, Des Pilkada itu selesai di bulan Mei, kemudian kita dilakukan verifikasi di DPW untuk mendapatkan persetujuan. Kita presentasi di sana. Tanggal 23 kita DPW, kemudian tanggal 1 Juni berkas dibawa ke DPP. Saya menyampaikan kepada struktur partai ini bahwa Nasdem mulai tanggal 1 menunggu hasil dari DPP. Menyampaikan Nasdem dengan 5 kursi mengusung wakil bupati internal, sudah dikirimlah ke DPP. Alhamdulillah kemarin per tanggal 21 Juni kami sudah diundang mendapatkan surat penugasan kader internal, penugasan dari DPP. Baru surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, Pak Mas Prananda Suryapalo dan sekretarisnya Willy Hadidi. Nanti keputusan terakhir adalah yang ditandatangani Ketua Umum Pak Suryapalo dan Sekjen Hermawi Taslim. Itu. Jadi belum bisa nyebutkan nama yang diusung. Ya. Saya kalau sampaikan sekarang ya mungkin terlalu dini ya. Karena semua partai politik masih diam. Kalau ditanya dipaksain, ya siap kader internal pastilah. Kader internal itu yang ambil formulir itu kan kemarin sudah terpublikasi kemarin di Nasdem. Formulir kan siapa aja boleh ya. Iya. Orang mau daftar di Nasdem kan terbuka Nasdem. Iya. Partai terbuka, partai yang mengedepankan restorasi, perubahan, kemudian kita nggak boleh tertutup loh. Orang mau jadi pemimpin kok kita tertutup. Boleh ya Pak. Terbuka, harus siapa aja terbuka, boleh. ya. Cuman setelah mendaftarkan belum tentu, kan banyak pertimbangan. Dasarnya adalah mungkin salah satunya adalah elektabilitas keterkenalan. Sudah terkenal di masyarakat, kemudian kapabilitas.
kapabilitas dan kapasitasnya juga. Ini kemampuan. Nah nanti sudah dikenal, pasti dicintai. Kira-kira dikenal, dicintai, tentu dipilih nggak? Belum tentu. Bisa aja nggak dipilih. Nah ini yang penting adalah masyarakat memilih di saat nanti konsentrasi politik. Ya politik macam-macam lah. Itu. Ya, pesaiwar ada apa ya kan gitu. Begitu ya. Mbak sini. Harapannya dari Nasdem pilkada damai. Ya, siapapun menjadi bupati, Nasdem harus menghormati. Pemimpin adalah pilihan rakyat. Dibuktikan nanti di saat pemilu kada. Ya kan? Siapapun bupatinya mengedepankan kemajuan untuk Cilacap. Makanya Pak Cahyo di slogannya selalu awal menuju Cilacap maju. Dasarnya adalah tadi RPJPD. Karena kita harus berangkat mengawal. Kita lupakan yang kemarin. Ya, sudah selesai bupatinya 2022, terus PC 2223, 2324, PC lagi 2 tahun ya. Ini pilkada serentak ini untuk mendorong memilih pemimpin yang bertanggung jawab.